Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kori Pradina. Di sini saya berkesempatan dan bermaksud untuk berbagi ilmu bersama teman-teman semua tentang jenis kata dalam bahasa Indonesia. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah dari morfologi yang diampu oleh Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas jenis kata dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan, yaitu dalam buku Tata Bahasa Indonesia Goris Keraf menggolongkan jenis kata menurut tata bahasa tradisional menjadi 10 macam. Yaitu yang pertama kata benda atau biasa disebut nomina, yang kedua kata kerja atau verba, yang ketiga ada kata sifat atau adjektif, yang keempat kata ganti atau pronomina, yang kelima ada kata bilangan atau numeralia, yang keenam ada keterangan atau adverbia, yang ketujuh ada kata sambung conjunction, yang kedelapan kata depan propositio, yang kesembilan ada kata sandang atau preposito, dan yang kesepuluh ada kata seru interjectio. Kita lanjutkan dengan jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama, yaitu kata benda. Kata benda adalah nama dari sebuah benda dan segala yang dibendakan. Menurut wujudnya, kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kata benda konkret. Kata benda konkret ialah kata benda yang wujud bendanya nampak kelihatan dengan jelas dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya buku, kertas, rumah, dan sebagainya. Yang kedua ada kata benda abstrak, ialah kata benda yang wujud bendanya tidak nampak kelihatan dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun keberadaannya ada. Contoh ada ide, udara, ilmu, dan sebagainya. Ciri kata benda yang pertama ada kata benda tersebut terbentuk dari imbuhan ke, pe, ke, an, per-an, pe-an, dan nya. Sedangkan dan kata-kata tersebut dapat diperluaskan dengan menambahkan kata yang atau kata sifat. Yang kedua yaitu ada kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau laku. Kata kerja juga disebut verba. Kata kerja dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif adalah kata kerja yang selalu diikuti oleh objek. Contoh, membeli, menabrak, menangkap, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu ada kata kerja intransitif, adalah kata kerja yang tidak diikuti secara langsung oleh objek. Contohnya menyanyi, menari, berubah, dan sebagainya. Ciri-ciri kata benda tersebut terbentuk dari imbuhan me, di, be, ter, mekan, dikan, beran, mekan, derkan, dan memperi kata tersebut dapat didahului kata telah, sedang, dan hampir, dan segera. Kata tersebut dapat diperluaskan dengan kata menambahkan dengan kata sifat. Contoh menghitung dengan teliti, lari, dan sebagainya. Yang berikutnya ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan dari suatu benda atau suatu yang dibendakan. Kata ini disebut juga adjektiva. Menurut bentuknya, kata sifat dibedakan menjadi 7 poin. Yang pertama ada kata sifat yang berbentuk dari kata dasar. Contoh, ada kuat, lemah, jauh, dan sebagainya. Yang kedua ada kata sifat yang terbentuk dari kata jadian. Contoh, terindah, mengecil, terbaru, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Contoh, kekanak-kanakan atau pontang-panting ataupun gelap gulita. Yang keempat ada kata sifat yang terbentuk dari kata serapan. Contohnya ada moral, kreatif, dan sebagainya. Yang kelima ada kata sifat yang terbentuk dari rase atau kelompok kata. Contoh murah hati, keras kepala, kepala batu, dan sebagainya. Yang keenam ada
kata tersebut berbentuk dengan tambahan imbuhan ter yang mengandung arti paling. Dan yang ketujuh, kata tersebut dapat diterangkan atau didahului dengan kata-kata lebih, agak, atau paling, sangat, atau cukup. Yang keempat yaitu ada kata ganti pronominal. Kata ganti adalah kata yang dipergunakan untuk menggantikan kata benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti dibedakan menjadi, yaitu yang pertama ada kata ganti orang. Ialah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama benda-benda lain. Kata ganti orang dibagi menjadi yang pertama yaitu kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku, saya, hamba, dan sebagainya. Kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu, dikau, kau, anda, dan sebagainya. Kata ganti orang kedua jamak yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, beliau. Yang kedua ada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Yang kedua yaitu kata ganti kepunyaan, ialah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Contoh, baju saya, selalu kamu, mobil saya, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ialah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat atau benda. Contohnya ini, itu, sana, dan sebagainya. Yang berikutnya ada kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ialah kata ganti yang dipakai untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kata penghubung yang biasanya dipakai yaitu yang, tempat, waktu. Contoh, baju yang berwarna merah itu mahal harganya. Kantor kabupaten tempat ayahku bekerja atau dikunjungi oleh gubernur. Tadi pagi waktu ayah pergi tergesa-gesa hujan lebat sekali. Yang terakhir yaitu ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, dan urutan atau tingkatan suatu benda, sesuatu yang dibendakan. Kata bilangan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kata bilangan utama ialah kata bilangan yang menyatakan suatu jumlah dalam angka. Contoh 1, 2, 100, 10, dan sebagainya. Kata bilangan bertingkat ialah kata bilangan yang menunjukkan ketingkatan atau susunan jumlah sesuatu. Contoh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan sebagainya. Bilangan tak tentu ialah kata bilangan yang menyatakan jumlah satuan sesuatu yang tak tentu. Contoh beberapa, sebagian, segerombolan, dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekiranya video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa.